Dia membelikan es krim untuk seorang anak yang terlihat miskin, tanpa tahu bahwa ayahnya adalah seorang miliuner. Keesokan harinya, dua pria berpakaian rapi datang membawa sebuah tawaran tak terduga. Tindakan kebaikan sederhana itu membuka babak baru yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Sore itu, matahari Jakarta bersinar terik, memantul di gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kawasan Sudirman. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur, Taman Menteng menjadi oase kecil bagi siapa saja yang ingin melarikan diri sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Siti Rahayu, seorang wanita muda berusia 27 tahun, duduk di salah satu bangku taman sambil menikmati waktu istirahat singkatnya. Dengan pakaian sederhana namun rapi, kemeja putih dan rok pensil hitam, dia tampak berbeda dari pengunjung taman lainnya yang kebanyakan mengenakan pakaian santai. Matanya yang teduh mengamati sekitar, menikmati setiap detik waktu istirahat yang sangat berharga baginya. Sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor kecil di daerah Kuningan, Siti terbiasa dengan kehidupan sederhana. Setelah ayahnya meninggal 5 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi ibu dan adik perempuannya yang masih kuliah. Meski kehidupannya penuh perjuangan, senyum selalu menghiasi wajahnya yang berseri. Seandainya hidup bisa sesederhana ini setiap hari, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam menikmati semilir angin yang menyapu wajahnya. Tatapannya kemudian tertuju pada seorang anak laki-laki kecil yang berdiri di depan penjual es krim keliling. Usianya mungkin sekitar 8 tahun, dengan kaos bergambar superhero dan celana pendek biru. Yang menarik perhatian Siti adalah bagaimana mata anak itu berbinar melihat es krim, namun tangannya kosong, tampak jelas ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Tanpa pikir panjang, Siti bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri anak tersebut. Dengan senyum lembut ia bertanya, "Adik mau es krim?" Anak itu terkejut, lalu mengangguk malu-malu. "Pak, es krimnya 2 ya," kata Siti kepada penjual es krim yang langsung menyiapkan pesanan. Ia menyerahkan salah satunya kepada anak itu, yang menerimanya dengan mata berbinar. "Terima kasih, Kakak," ucap anak itu pelan, sebelum menjilat es krimnya dengan semangat. "Sama-sama." "Namamu siapa?" tanya Siti sambil berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Bima," jawabnya singkat, masih fokus pada es krim di tangannya. "Nama yang bagus." "Aku Siti," balas Siti. "Kamu sendirian di sini, Bima?" Bima menggeleng. "Ayah sedang rapat di sana," tunjuknya ke arah sebuah kafe mewah di seberang taman. "Kata Pak Joko aku harus menunggu di taman." Siti mengangguk. "Pak Joko mungkin sopir atau asisten ayahnya. Kalau begitu, kamu harus menunggu dengan baik, ya. Habiskan es krimnya sebelum meleleh." Melihat Bima tersenyum lebar membuat hati Siti menghangat. Sederhana memang, tapi kebahagiaan anak kecil selalu tulus dan murni, sesuatu yang semakin jarang ia temukan di dunia orang dewasa. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Siti melihat jam tangannya. Waktu istirahatnya hampir habis. "Bima, kakak harus kembali bekerja. Kamu tidak apa-apa menunggu sendiri?" Bima mengangguk mantap. "Aku sudah biasa, Kak. Ayah sering rapat lama." Dengan sedikit kekhawatiran, Siti akhirnya pamit. Sebelum pergi, dia mengelus lembut kepala Bima. "Jaga diri baik-baik ya." Siti tidak menyadari bahwa dari kejauhan, seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal memperhatikan interaksi mereka. Pria itu berdiri di depan kafe dengan tatapan penuh arti. Keesokan harinya, Siti sedang sibuk mengetik laporan bulanan ketika telepon di mejanya berdering. "Siti Rahayu, ada tamu mencari Anda di lobi," kata resepsionis. Heran Siti mengernyitkan dahi. Ia tidak pernah menerima tamu di kantor. "Siapa ya?" 2 orang pria mereka bilang dari Wijaya Group. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Tuan Dharma. Jantung Siti berdegup kencang. Wijaya Group, perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia itu, pasti ada kesalahan. "Baiklah, saya akan turun," jawab Siti ragu-ragu. Di lobi 2 pria berpakaian rapi menunggu. Salah satunya pria yang lebih tua, melangkah maju saat melihat Siti. "Nona Siti Rahayu?" tanyanya dengan suara berwibawa. Siti mengangguk pelan, masih bingung. "Perkenalkan,
Saya Dharma, asisten pribadi Pak Agung Wijaya. Beliau ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Siti terperangah. Agung Wijaya? CEO Wijaya Group yang terkenal itu? Maaf, tapi pasti ada kesalahan. Saya tidak mengenal Pak Agung. Dharma tersenyum tipis. Tidak ada kesalahan, Nona. Pak Agung sangat tertarik untuk berbicara dengan Anda. Beliau menunggu di kantornya sekarang. Tapi, kenapa? Tanya Siti, semakin bingung. Pak Agung akan menjelaskan semuanya, jawab Dharma diplomatis. Kami sudah meminta izin dari atasan Anda dan beliau menyetujui kepergian Anda. Segala macam pikiran berkecamuk di kepala Siti. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah perusahaannya terlibat masalah dengan Wijaya Group? Dengan ragu, akhirnya dia mengangguk setuju. Mereka menuju basement, di mana sebuah mobil mewah Mercedes-Benz hitam sudah menunggu. Siti belum pernah naik mobil semewah ini sebelumnya, dan perasaan tidak nyaman mulai menghinggapinya. Perjalanan ke gedung Wijaya Group di kawasan SCBD terasa seperti mimpi. Gedung pencakar langit setinggi 50 lantai itu menjulang angkuh di tengah distrik bisnis Jakarta dengan logo perusahaan yang terpampang besar di bagian atas. Siti memasuki lobi mewah dengan langkah ragu. Lantai marmer mengkilap, chandelier kristal menggantung dari langit-langit tinggi, dan dinding kaca memberikan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Semua ini terlalu berlebihan untuk gadis sederhana, sepertinya. Mereka naik lift khusus eksekutif langsung ke lantai 50. Jantung Siti berdebar semakin kencang. Apa yang diinginkan orang sekaya dan sekuasa Agung Wijaya darinya? Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh ruangan luas dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Di tengah ruangan, di belakang meja kerja kayu jati yang megah, duduk seorang pria paruhbaya dengan wajah tegas namun karismatik. Pak Agung, ini Nona Siti Rahayu, Dharma memperkenalkan. Agung Wijaya bangkit dari kursinya, menatap Siti dengan pandangan menilai. Ada sesuatu di matanya, campuran antara keingintahuan dan sesuatu yang tidak bisa Siti artikan. Silakan duduk, Nona Siti, ujar Agung dengan suara dalam dan tenang. Siti duduk dengan canggung, tangannya gemetar sedikit. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa saya memanggil Anda kemari? Agung memulai, matanya tidak lepas dari Siti. Siti hanya mengangguk terlalu gugup untuk berbicara. Kemarin, Anda membeli es krim untuk seorang anak kecil di Taman Menteng, ujar Agung langsung. Mata Siti melebar, bagaimana dia bisa tahu? Anak itu adalah putra saya, Bima. Dunia Siti seakan berhenti berputar. Bima, anak kecil yang diberinya es krim kemarin, adalah putra Agung Wijaya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Semalam Bima tidak berhenti bercerita tentang kakak baik yang membelikannya es krim, lanjut Agung. Seulas senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya serius. Dia sangat terkesan dengan kebaikan Anda. Siti masih terdiam, mencoba mencerna informasi mengejutkan ini. Di dunia saya, Nona Siti, semua berputar pada uang dan kepentingan. Jarang sekali saya melihat ketulusan seperti yang Anda tunjukkan. Itu menarik perhatian saya. Agung berdiri dan berjalan ke jendela besar, menatap kota Jakarta yang terbentang di bawahnya. Saya sedang mengembangkan proyek sosial untuk membantu anak-anak kurang mampu di daerah Kampung Melayu yang terkena dampak banjir tahun lalu. Proyek ini sangat penting bagi saya, tapi saya kesulitan menemukan orang yang tepat untuk memimpinnya, seseorang dengan ketulusan dan empati sejati. Dia berbalik menatap Siti lekat-lekat. Saya ingin menawarkan posisi itu kepada Anda. Siti terperangah, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia, seorang karyawan administrasi biasa, ditawari untuk memimpin proyek sosial oleh konglomerat sekaliber Agung Wijaya. Tapi, Pak Agung, saya tidak punya pengalaman dalam memimpin proyek sebesar itu. Saya hanya karyawan biasa. Terkadang, ketulusan lebih berharga daripada pengalaman, potong Agung. Proyek ini membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli, bukan hanya mencari keuntungan atau prestis. Siti terdiam, mencoba memproses tawaran mengejutkan ini. Gajinya saat ini nyaris tidak cukup untuk membiayai kuliah adiknya dan merawat ibunya. Tawaran ini bisa mengubah hidup mereka semua.
Saya perlu waktu untuk berpikir, ujar Siti akhirnya. Agung mengangguk. Tentu, tapi jangan terlalu lama. Proyek ini harus segera dimulai. Ketika Siti berdiri untuk pamit, Agung menambahkan, "Oh dan Nona Siti, terima kasih telah membuat putra saya tersenyum. Sejak perceraian saya 2 tahun lalu, momen bahagia seperti itu jarang terjadi dalam hidupnya." Siti mengangguk sopan, tidak tahu harus berkata apa. Ketika lift membawanya turun, pikirannya berputar-putar. Bagaimana sebuah es krim sederhana bisa membawanya ke situasi seperti ini? Yang tidak Siti ketahui, keputusannya nanti tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga hidup banyak orang di sekitarnya, termasuk Agung Wijaya sendiri. Malam itu, apartemen sederhana di kawasan Tebet yang ditinggali Siti bersama ibu dan adiknya dipenuhi perdebatan hangat. Di ruang keluarga yang sempit namun tertata rapi, 3 perempuan dengan wajah serupa itu duduk mengelilingi meja makan sederhana. Ini kesempatan sekali seumur hidup, Mbak. Lestari, adik Siti yang berusia 19 tahun, berseru dengan mata berbinar. Mahasiswi jurusan ekonomi itu tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Wijaya Group itu perusahaan raksasa. Bayangkan apa yang bisa Mbak pelajari di sana, jaringan yang bisa Mbak bangun. Ibu Siti, Ibu Mariam, menghela napas panjang sambil meletakkan secangkir teh hangat di hadapan putri sulungnya. Di usia 55 tahun, garis-garis kelelahan dan kerja keras terukir jelas di wajahnya yang mulai menua, namun tetap memancarkan kehangatan. "Nak, ibu hanya khawatir," ujarnya lembut. "Dunia mereka berbeda dengan kita. Orang-orang kaya punya cara pikir yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Ibu tidak ingin kamu tersakiti." Siti menyesap tehnya perlahan, meresapi aroma jahe yang menghangatkan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan pertemuannya dengan Agung Wijaya tadi siang. Ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan yang tersembunyi di balik sikap dingin dan profesionalnya. "Tapi Bu, ini tentang proyek sosial," Siti menjawab pelan. "Membantu anak-anak korban banjir di Kampung Melayu. Bukankah itu sesuatu yang baik?" "Tentu saja baik, Nak. Tapi ibu hanya ingin kamu berhati-hati. Orang-orang seperti mereka." Ibu Mariam berhenti sejenak mencari kata-kata yang tepat. "Mereka melihat dunia dari Menara Gading. Bagi mereka, mungkin ini hanya proyek lain untuk pencitraan." "Justru itu, Bu," Lestari menyela dengan semangat. "Mbak Siti bisa membuat perbedaan. Membuat proyek ini benar-benar bermakna, bukan sekadar pencitraan." Siti tersenyum melihat antusiasme adiknya. Lestari selalu optimis, selalu melihat peluang di setiap situasi, sifat yang kadang Siti rindukan dalam dirinya sendiri. "Gajinya pasti jauh lebih besar dari pekerjaanmu sekarang, kan?" tanya Lestari. "Lagi, pragmatis seperti biasa." Siti mengangguk. Pak Dharma menyebutkan angka yang cukup mengejutkan. Ia tidak menyebutkan bahwa gaji yang ditawarkan hampir 5 kali lipat dari penghasilannya saat ini. "Nah," Lestari menepuk meja dengan semangat. "Dengan gaji itu aku bisa fokus kuliah tanpa harus kerja paruh waktu. Ibu bisa berobat rutin untuk asam urat dan diabetes, dan Mbak tidak perlu lembur setiap minggu." Ibu Mariam menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. "Ibu hanya tidak ingin kamu terluka, Nak. Dunia orang kaya itu berbeda." Siti meraih tangan ibunya yang mulai keriput, meremasnya lembut. "Ibu, aku sudah 27 tahun. Aku bisa menjaga diri. Dan ini kesempatan untuk membantu banyak orang, bukan hanya keluarga kita." Malam itu, setelah perdebatan panjang, Siti mengambil keputusan. Besok, dia akan menerima tawaran Agung Wijaya. Kantor pusat Yayasan Harapan Wijaya terletak di lantai 30 gedung Wijaya Group, dirancang dengan elegansi yang mengesankan. Dinding kaca menawarkan pemandangan kota Jakarta, furnitur modern namun nyaman, dan suasana yang profesional tapi tidak kaku. Siti mengenakan blazer terbaiknya, satu-satunya yang ia miliki, hadiah dari Lestari saat ulang tahunnya tahun lalu, memasuki ruangan dengan campuran gugup dan semangat. Ini hari pertamanya sebagai Direktur Program Sosial Yayasan Harapan Wijaya. "Selamat pagi, Nona Siti." Dharma menyambutnya dengan senyum formal. "Mari saya perkenalkan dengan tim Anda."
5 orang profesional muda dengan pakaian rapi berdiri menyambut Siti. Tatapan mereka penuh penilaian, membuat Siti semakin gugup. Ini Anita Pratama, koordinator keuangan kita. Dharma memperkenalkan, seorang wanita berpenampilan sangat modis dengan kacamata berframe tebal. Anita tersenyum tipis, menjabat tangan Siti dengan genggaman yang sedikit terlalu kuat. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Siti. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda," ucap Anita dengan nada yang sulit diartikan. "Ini Bayu Santoso, koordinator lapangan," lanjut Dharma menunjuk pria muda berkacamata yang terlihat lebih ramah. "Denny Wijaya dari Departemen Humas, Putri Kusuma dari Perencanaan Program, dan Rudi Hartono, asisten administratif Anda." Siti mencoba mengingat setiap nama dan wajah sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah mereka dengar tentangnya. "Senang bertemu dengan kalian semua," Siti menjawab dengan senyum tulus. "Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan proyek ini." "Nona Siti," Denny angkat bicara, "jika boleh tahu, apa pengalaman Anda sebelumnya dalam mengelola proyek sosial?" Pertanyaan itu diajukan dengan nada sopan, tapi Siti bisa merasakan keraguan di baliknya. Sebelum Siti sempat menjawab, suara tegas memecah ketegangan. "Pengalaman bisa dipelajari, tapi ketulusan tidak." Semua kepala menoleh. Agung Wijaya berdiri di ambang pintu, sosoknya mengisi ruangan dengan aura otoritas. Nona Siti di sini memiliki kualitas yang lebih penting dari sekedar pengalaman teknis. Dia memiliki hati. Wajah Denny memerah, sementara yang lain terlihat sedikit tegang. Jelas Agung Wijaya tidak biasa menghadiri pertemuan pengenalan seperti ini. "Pak Agung," Siti menyapa dengan hormat, sedikit terkejut dengan kehadirannya. "Saya hanya ingin memastikan Anda mendapat sambutan yang layak," ujar Agung. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan yang membuat semua orang sedikit menegakkan postur. "Proyek Kampung Melayu ini sangat penting bagi saya secara pribadi. Saya harap kalian semua memberikan dukungan penuh kepada Nona Siti." Dengan itu, atmosfer ruangan berubah drastis. Tim yang tadinya tampak skeptis, kini berusaha terlihat kooperatif. "Tentu Pak Agung," Anita menjawab cepat. "Kami akan memastikan Nona Siti mendapat semua dukungan yang diperlukan." Agung mengangguk puas. "Bagus, Nona Siti bisa ikut saya sebentar." Siti mengikuti Agung ke ruangan pribadi di ujung koridor. Berbeda dengan kantornya di lantai 50, ruangan ini lebih kecil namun tetap elegan dengan aksen kayu jati dan lukisan-lukisan tradisional Indonesia. "Maaf atas sambutan tadi," ujar Agung sambil mempersilakan Siti duduk. "Beberapa dari mereka mungkin mempertanyakan keputusan saya memilih Anda." "Saya mengerti, Pak," Siti menjawab jujur. "Saya sendiri masih mempertanyakannya." Jawaban itu membuat Agung tertawa kecil, suara yang terdengar jarang keluar dari pria. "Serius itu? Kejujuran, itulah kenapa saya memilih Anda, Nona Siti." Agung duduk di hadapan Siti, ekspresinya berubah serius. "Proyek Kampung Melayu ini bukan hanya tentang bantuan material. Saya ingin membuat perbedaan nyata, membangun infrastruktur, sistem pendidikan, pelatihan keterampilan, membantu mereka membangun kembali kehidupan, bukan sekadar memberi bantuan sementara." Siti merasakan kesungguhan dalam suaranya. "Boleh saya bertanya, Pak Agung, mengapa proyek ini begitu penting bagi Anda?" Agung terdiam sejenak, matanya menerawang. "Saya lahir di daerah Kumuh, Manggarai, tidak jauh dari Kampung Melayu. Ayah saya seorang buruh bangunan, ibu saya penjual jamu. Setiap musim hujan, rumah kami terendam banjir." Ia berhenti, tenggelam dalam kenangan. "Saya tahu rasanya kehilangan segalanya karena air." Siti tertegun. Agung Wijaya, konglomerat yang namanya selalu muncul di majalah bisnis dan berita ekonomi, dulunya adalah anak kampung yang hidup dalam kemiskinan? "Saya tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun," lanjut Agung, seolah membaca pikiran Siti. "Image publik saya adalah pengusaha sukses dari keluarga terpandang. Lebih mudah begitu dalam bisnis. Tapi kenyataannya, Anda membangun segalanya dari nol," Siti melengkapi dengan kagum. Agung mengangguk. "Dan karena itu, saya ingin memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak di sana. Memberi mereka harapan bahwa hidup bisa berubah." Untuk pertama kalinya, Siti melihat Agung Wijaya sebagai manusia, bukan hanya sebagai konglomerat kaya. Ada
Kerentanan di balik topeng dingin dan profesionalnya, sesuatu yang membuat Siti merasa terhubung dengannya. "Saya berjanji akan melakukan yang terbaik, Pak Agung," ujar Siti dengan sungguh-sungguh. "Saya tahu," Agung tersenyum tipis. "Tapi ingat, dunia yang akan Anda masuki ini penuh politik dan kepentingan. Tidak semua orang senang dengan proyek ini, termasuk beberapa orang dalam perusahaan saya sendiri." "Maksud Bapak?" "Mereka menganggap ini pemborosan sumber daya perusahaan," jelas Agung. "Beberapa direktur lebih suka dana dialokasikan untuk ekspansi bisnis atau proyek komersial." Dan dia berhenti sejenak. "Mantan istri saya, Kartika, juga tidak menyukai ide ini." Siti mengernyitkan dahi. "Tapi bukankah ini proyek pribadi Bapak? Mengapa pendapat mantan istri Bapak masih berpengaruh?" "Kartika masih memegang saham signifikan di Wijaya Group, dan dia adalah ibu dari Bima," jawab Agung, ekspresinya mengeras. "Perceraian kami tidak berakhir dengan baik. Dia masih memiliki pengaruh besar dalam dewan direksi." Siti mulai memahami kompleksitas situasi yang dihadapinya. Ini bukan hanya tentang menjalankan proyek sosial, tapi juga menavigasi politik, perusahaan dan dinamika keluarga yang rumit. "Saya mengerti, Pak. Saya akan berhati-hati." Agung mengangguk puas. "Bagus. Saya percaya Anda bisa menanganinya. Minggu depan kita akan mengadakan kunjungan pertama ke Kampung Melayu. Saya ingin Anda memimpin langsung." Ketika Siti kembali ke ruang tim, tatapan mereka masih penuh penilaian. Tapi kini bercampur dengan rasa penasaran. Apa yang membuat bos besar begitu terkesan dengan wanita sederhana ini? Yang tidak mereka ketahui, Siti Rahayu membawa sesuatu yang jarang ditemukan di gedung-gedung tinggi Sudirman. Ketulusan dan tekad kuat untuk membuat perbedaan. Di sudut ruangan, Anita diam-diam mengetik pesan di ponselnya. Dia sudah mulai hari ini. "Sepertinya Pak Agung sangat mendukungnya. Kita perlu strategi baru." Pesan itu dikirimkan kepada kontak bernama Ibu Kartika. Langit Jakarta yang kelabu mengancam akan menurunkan hujan saat konvoi 3 mobil hitam memasuki kawasan Kampung Melayu. Jalanan sempit dan berlubang membuat perjalanan terasa berguncang. Sangat kontras dengan kenyamanan interior Mercedes-Benz yang ditumpangi Siti dan Agung. "Daerah ini selalu menjadi yang terparah saat banjir," ujar Agung sambil memandang keluar. Jendela. Pemukiman padat dengan rumah-rumah sederhana berhimpitan di sepanjang bantaran Ciliwung tampak jelas dari dalam mobil. Air bisa naik hingga 2 meter dalam semalam. Siti mengangguk. Sebagai penduduk Jakarta, dia memahami betul ancaman banjir yang selalu membayangi kota ini setiap musim hujan. Apakah ada rencana relokasi dari pemerintah? Sudah ada, tapi prosesnya lambat dan rumit. Banyak yang menolak pindah karena rusunawa yang disediakan jauh dari sumber mata pencaharian mereka, jawab Agung. Itulah mengapa proyek kita fokus pada 2 hal, memperkuat infrastruktur untuk meminimalkan dampak banjir dan memberikan keterampilan baru agar mereka memiliki pilihan mata pencaharian yang lebih baik. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan bekas sekolah yang telah direnovasi menjadi pusat komunitas. Spanduk besar bertuliskan Proyek Pemberdayaan Kampung Melayu, Yayasan Harapan Wijaya terpasang di depan gedung. Kedatangan mereka disambut oleh puluhan warga yang sudah berkumpul. Di antara kerumunan, Siti melihat Bayu, koordinator lapangan, sedang berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat. "Pak Agung datang sendiri?" tanya seorang ibu dengan mata melebar. Jelas tidak menyangka bahwa konglomerat sekelas Agung Wijaya akan mengunjungi kampung mereka secara langsung. "Tentu," jawab Agung dengan senyum hangat yang jarang ditunjukkannya di rapat-rapat bisnis. "Proyek ini sangat penting bagi saya." Siti memperhatikan bagaimana sikap Agung berubah di lingkungan ini. Tidak ada lagi wajah dingin dan profesional yang biasa dilihatnya di kantor. Di sini, di antara masyarakat sederhana, Agung tampak lebih rileks, lebih manusiawi. Dan ini Nona Siti Rahayu. Agung memperkenalkan Siti kepada para tokoh masyarakat. Direktur program yang akan memimpin proyek ini secara langsung. "Wah, masih muda sekali," komentar seorang bapak setengah baya dengan kain sarung dan peci, tapi kelihatannya bersemangat. "Saya Haji Ridwan, Ketua RT Tahun 5. Siti menjabat tangannya dengan hormat.
Senang bertemu Pak Haji. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan kampung ini. Selama 2 jam berikutnya, Siti berjalan mengelilingi kampung, berbicara dengan warga, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Dia mencatat setiap detail dengan seksama. Atap yang bocor, saluran air yang tersumbat, anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang kesulitan mencari penghasilan tambahan. Sebagian besar kepala keluarga di sini bekerja sebagai buruh harian atau pedagang kecil, jelas Bayu saat mereka berjalan menyusuri gang sempit. Saat banjir datang, mereka kehilangan mata pencaharian sekaligus tempat tinggal. Siti mengangguk, matanya tertuju pada sekelompok anak yang bermain di tanah lapang kecil dengan bola plastik usang. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Banyak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya transportasi atau perlengkapan, jawab Bayu. Sekolah negeri memang gratis, tapi biaya lain tetap memberatkan keluarga miskin. Di sisi lain kampung, Agung sedang berbicara dengan sekelompok bapak-bapak. Dari kejauhan Siti bisa melihat bagaimana mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau tersenyum. Pak Agung terlihat berbeda di sini, komentar Siti pada Bayu. Bayu tersenyum kecil. Ya, berbeda sekali dengan di kantor. Saya sudah 3 tahun bekerja dengannya, dan ini adalah sisi yang jarang dilihat orang lain. Kamu terdengar mengaguminya, ujar Siti. Sulit untuk tidak mengagumi seseorang yang membangun imperium dari nol, jawab Bayu. Tapi lebih dari itu, Pak Agung adalah orang yang peduli, meski tidak selalu menunjukkannya. Siti mengangguk, matanya masih mengamati Agung dari kejauhan. Ada sesuatu yang menarik dari pria itu, kontradiksi antara citra publik yang dingin dan sisi manusiawi yang kini dilihatnya. Ketika kunjungan berakhir, hujan mulai turun rintik-rintik. Agung mengajak Siti untuk makan siang di sebuah warung sederhana di pinggir kampung, keputusan yang membuat Dharma dan tim keamanan sedikit panik. Pak, ada restoran bagus di dekat sini, usul Dharma dengan nada khawatir. Agung menggeleng. Saya ingin makan di sini. Sudah lama tidak menikmati pecel lele pinggir jalan. Warung sederhana itu seketika heboh dengan kedatangan Agung Wijaya. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Minah, berkali-kali membungkuk dan berterima kasih, tidak percaya bahwa orang penting mau makan di tempatnya. Ini kehormatan besar, Pak, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Warung saya kecil tapi saya jamin makanannya enak. Agung tersenyum. Saya percaya, Bu, dulu saya sering makan di warung seperti ini. Mereka duduk di kursi plastik sederhana dengan meja yang dilapisi taplak bermotif bunga. Siti tidak bisa menahan senyum melihat kontras antara setelan jas mahal Agung dan setting warung sederhana ini. Anda terlihat menikmati kunjungan hari ini, komentar Siti saat Bu Minah pergi untuk menyiapkan pesanan mereka. Ini mengingatkan saya pada masa lalu, jawab. Agung, pandangannya menerawang. Dulu impian terbesar saya hanyalah memiliki rumah yang tidak kebanjiran setiap musim hujan. Dan sekarang Anda memiliki gedung tertinggi di Jakarta, Siti melengkapi. Agung tersenyum tipis. Ironis bukan? Terkadang saya merindukan kesederhanaan masa itu. Hidup menjadi sangat kompleks ketika Anda mencapai puncak. Ada ketulusan dalam kata-katanya yang membuat Siti merasa semakin dekat dengan pria ini. Di balik topeng eksekutif dingin, Agung Wijaya adalah seseorang yang membawa beban, kesuksesan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Bagaimana dengan keluarga Anda? Tanya Siti hati-hati. Bima terlihat seperti anak yang baik. Ekspresi Agung berubah, sedikit mengeras. Bima adalah hal terbaik dalam hidup saya, tapi saya tidak selalu menjadi ayah yang baik untuknya. Ia berhenti sejenak. Perceraian saya dengan Kartik berdampak besar padanya. Boleh saya bertanya kenapa Anda bercerai? Siti bertanya, lalu segera menambahkan, maaf jika pertanyaan saya terlalu pribadi. Tidak apa-apa, Agung menjawab setelah jeda singkat. Kartika dan saya, kami berasal dari dunia yang berbeda. Dia putri konglomerat, terbiasa dengan kemewahan sejak lahir. Saya seperti yang Anda tahu, membangun segalanya dari nol. Dia menarik napas dalam. Pada awalnya perbedaan itu menarik bagi kami berdua, tapi seiring waktu, nilai-nilai kami semakin bertentangan. Dia tidak memahami mengapa saya masih peduli dengan orang-orang kecil,
seperti katanya. Baginya, status dan citra adalah segalanya. Siti mengangguk mencoba memahami. Dan Bima tinggal dengan ibunya tapi menghabiskan akhir pekan denganku. Saya berusaha memberikan waktu berkualitas untuknya, meski jadwal saya padat. Ekspresi Agung melembut saat membicarakan putranya. Dia anak yang luar biasa, lebih peka dan perhatian dibanding anak seusianya. Seperti saat dia bercerita tentang es krim itu, Siti tersenyum. Agung tertawa kecil. Tepat, dia tidak berhenti membicarakannya. Kakak itu baik sekali, Ayah. Dia tidak mengenalku tapi tetap membantuku. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Percakapan mereka terhenti saat Bu Minah datang dengan nampan penuh makanan, pecel lele, tempe goreng, sayur asem, dan 2 gelas es teh manis. Silakan dinikmati, Pak Mbak, ujar Bu Minah dengan senyum lebar. Terima kasih, Bu, jawab Agung. Tulus, ini terlihat lezat. Mereka menikmati makanan dalam keheningan yang nyaman, sesekali berkomentar tentang rasanya yang enak. Siti diam-diam mengagumi bagaimana Agung makan dengan lahap, tanpa kesan jijik atau risih dengan kondisi warung sederhana ini, sikap yang jarang dilihatnya dari orang-orang kelas atas. Siti, Agung memecah keheningan, terima kasih untuk hari ini. Saya melihat bagaimana Anda berinteraksi dengan warga, bagaimana Anda benar-benar mendengarkan mereka. Itu adalah kualitas yang sangat saya hargai. Siti tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Mereka perlu didengar, bukan hanya diberi bantuan. Tepat sekali, Agung mengangguk, dan itulah mengapa saya yakin Anda adalah orang yang tepat untuk proyek ini. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meski hujan mulai turun deras. Di dalam mobil, Siti dan Agung mendiskusikan rencana selanjutnya. Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, program beasiswa untuk anak-anak, dan perbaikan infrastruktur untuk menghadapi musim hujan. Yang tidak mereka sadari, di gedung Wijaya Group, badai lain sedang mendekat. Ruang rapat di lantai 48 gedung Wijaya Group terasa dingin, bukan hanya karena pengatur suhu yang disetel rendah, tapi juga karena atmosfer yang tercipta dari pertemuan 2 orang di dalamnya. Jadi, dia benar-benar mendapatkan kepercayaan Agung, tanya Kartika Dewantara, mantan istri Agung Wijaya. Di usia 42 tahun, kecantikannya masih memikat, diperkuat dengan pakaian rancangan desainer ternama dan perhiasan mewah yang menghiasi leher jenjangnya. Sepertinya begitu, jawab Hendra Pratama, Direktur Keuangan Wijaya Group. Mereka menghabiskan seharian di Kampung Melayu, bahkan makan siang bersama di warung pinggir jalan. Kartika mendengus. Warung pinggir jalan, tipikal Agung selalu ingin menunjukkan bahwa dia masih dekat dengan rakyat. Nada suaranya penuh sarkasme. Apa gadis itu benar-benar senaif kelihatannya? Dari yang saya lihat, ya, Hendra mengangguk. Dia benar-benar percaya bisa membuat perbedaan dengan proyek sosial ini. Idealis tapi naif. Dan Agung menyukai itu. Kartika tersenyum tipis. Dia selalu tertarik pada wanita yang mengingatkannya pada akarnya. Dia membuat tanda kutip di udara saat mengucapkan kata terakhir. Mirip seperti saat dia pertama kali bertemu denganku, terpikat oleh gadis kaya yang peduli pada isu sosial. Bedanya, gadis ini benar-benar dari kalangan bawah. Hendra membenarkan kacamatanya, ekspresinya kalkulatif. Yang jadi masalah adalah proyek ini menghabiskan dana besar. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk ekspansi bisnis ke Australia. Ekspansi yang akan meningkatkan nilai sahamku, tambah Kartika, dan juga sahammu, Hendra. Tepat, Hendra mengangguk. Saham preferensi yang kau miliki akan bernilai jauh lebih tinggi jika ekspansi itu terjadi. Tapi Agung bersikeras mengalokasikan dana untuk proyek sosial tidak jelas ini. Selalu saja soal membantu sesama. Kartika memutar matanya. Dia lupa bahwa bisnis adalah tentang profit, bukan amal. Jadi, apa rencanamu? Tanya Hendra. Matanya berkilat penasaran. Kartika bersandar di kursinya, jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk meja rapat. Aku ingin tahu seberapa jauh hubungan mereka. Agung tidak pernah semudah itu mempercayai orang luar. Kau pikir mereka? Entahlah, Kartika mengangkat bahu.
Tapi jika memang ada sesuatu di antara mereka, itu bisa jadi senjata kita. Agung sangat menjaga reputasinya, terutama di mata Bima. Hendra mengangguk paham. Aku akan meminta Anita mengawasi mereka lebih dekat. Dia berada dalam tim proyek, jadi punya akses langsung. Bagus, Kartika tersenyum puas. Dan aku akan mengundang gadis kecil itu untuk makan siang. Ingin lihat sendiri apa yang membuat Agung begitu terkesan. Hati-hati, Hendra memperingatkan. Jika Agung tahu kita merencanakan sesuatu, dia tidak akan tahu, potong Kartika dengan percaya diri. Lagi pula, apa salahnya seorang ibu yang peduli ingin mengenal lebih dekat rekan kerja mantan suaminya? Demi kebaikan Bima, tentu saja. Senyumnya penuh perhitungan, matanya berkilat berbahaya. Aku membangun Wijaya Group bersamanya selama 15 tahun. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis kampung menghancurkan semuanya. Di luar jendela, hujan Jakarta semakin deras, seolah menjadi pertanda badai yang akan segera menerjang kehidupan Siti Rahayu. Seminggu telah berlalu sejak kunjungan ke Kampung Melayu, dan Siti mulai menemukan ritmenya di Yayasan Harapan Wijaya. Pagi itu dia sedang menganalisis proposal pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu di kawasan tersebut ketika ponselnya berdering. Selamat pagi, Nona Siti Rahayu. Suara wanita di seberang terdengar anggun dan berwibawa. Ya, dengan saya sendiri, jawab Siti. Perkenalkan, saya Kartika Dewantara. Ada jeda dramatis sebelum suara itu melanjutkan. Mantan istri Agung Wijaya dan ibu dari Bima. Jantung Siti berdegup lebih cepat. Kartika Dewantara, wanita yang menurut Agung tidak memahami kepedulian terhadap orang kecil, meneleponnya secara pribadi. Oh, Bu Kartika, ada yang bisa saya bantu? Tanya Siti, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya ingin mengundang Anda makan siang hari ini jika Anda tidak keberatan. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai proyek sosial yang Anda tangani. Siti ragu sejenak. Instingnya mengatakan ini bukan sekadar undangan ramah, tapi menolak undangan dari pemegang saham besar. Wijaya Group juga bukan pilihan bijak. Tentu, Bu, saya bisa meluangkan waktu untuk makan siang. Sempurna, temui saya di pelataran Menteng. Pukul 1 siang, saya sudah memesan meja privat untuk kita. Suara Kartika terdengar puas. Sampai jumpa nanti, Nona Siti. Telepon ditutup, meninggalkan Siti dengan perasaan tidak nyaman. Pelataran Menteng adalah restoran mewah yang sering dikunjungi kalangan elit Jakarta. Jelas bukan tempat yang akan Siti pilih untuk makan siang biasa. Ada apa? Tanya Rudi, asisten administratifnya, melihat ekspresi Siti yang berubah. Ibu, Kartika Dewantara mengundangku makan siang, jawab Siti. Masih terdengar tidak percaya. Rudi membelalakkan mata. Mantan istri Pak Agung? Wow, itu tidak biasa. Apa maksudmu? Bu Kartika jarang sekali berurusan langsung dengan karyawan, jelas Rudi. Dia biasanya berkomunikasi melalui asistennya atau langsung dengan jajaran direksi. Informasi ini membuat Siti semakin waspada. Jika undangan ini memang tidak biasa, pasti ada agenda tersembunyi di baliknya. Pelataran Menteng memancarkan kemewahan dari setiap sudutnya, dari perabotan kayu jati berukir hingga penataan meja yang sempurna. Siti, mengenakan setelan kerjanya, yang paling formal merasa canggung saat memasuki restoran tersebut. Beberapa tamu menoleh, tatapan mereka menilai seolah bertanya-tanya apa yang dilakukan seseorang sepertinya di tempat eksklusif ini. Nona Siti Rahayu, seorang pelayan menyambutnya dengan sopan. Nyonya Kartika sudah menunggu di ruang privat. Mari saya antar. Siti mengikuti pelayan tersebut melewati area utama restoran, menuju sebuah ruangan terpisah dengan pintu kayu berukir. Ketika pintu dibuka, Siti melihat Kartika Dewantara duduk anggun di meja bundar dengan pemandangan taman. Ah, Nona Siti, tepat waktu, sambut Kartika dengan senyum yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. Silakan duduk. Kartika Dewantara dalam kehidupan nyata bahkan lebih mengintimidasi daripada yang Siti bayangkan. Dengan blazer rancangan desainer ternama, perhiasan yang berkilau elegan, dan postur yang sempurna, dia adalah perwujudan dari kekayaan dan kekuasaan. Terima kasih atas undangannya, Bu Kartika, Siti menjawab sopan
mengambil tempat di hadapan wanita itu. Saya harap Anda menikmati masakan Indonesia fusion di sini. Chef mereka adalah salah satu yang terbaik di Jakarta, ujar Kartika sambil menuangkan air putih ke gelas Siti. Saya sudah memesan beberapa hidangan signature untuk kita. Saya harap Anda tidak keberatan. Sama sekali tidak, Bu. Terima kasih. Kartika memperhatikan Siti dengan seksama. Matanya yang tajam seolah mencoba membaca setiap detail. Jadi, Nona Siti, saya dengar Anda membuat kesan yang kuat pada Agung dan Bima, tentu saja. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu, jawab Siti rendah hati. Bima adalah anak yang baik. Ya, dia memang anak yang istimewa, Kartika mengangguk. Dan sangat mudah terkesan, sebuah es krim bisa membuatnya bercerita sepanjang malam. Ada nada sinis dalam suaranya yang tidak luput dari perhatian Siti. Pelayan datang dengan hidangan pembuka, lumpia udang dengan saus mangga, dan kerupuk kulit ikan bumbu rempah. Presentasinya sangat artistik, jelas menunjukkan bahwa ini bukan sekadar makanan, tapi juga karya seni. Saya tahu Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya mengundang Anda makan siang. Kartika melanjutkan setelah pelayan pergi. Sejujurnya saya penasaran tentang orang yang dipercaya Agung untuk mengelola proyek yang sangat personal baginya. Siti mengangguk, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Proyek Kampung Melayu memang sangat berarti bagi Pak Agung. Dia menceritakan kisah masa kecilnya yang menyedihkan. Kartika tersenyum tipis tentang bagaimana dia tumbuh dalam kemiskinan, berjuang melawan banjir setiap tahun, dan akhirnya berhasil menjadi orang sukses. Ada sesuatu dalam cara Kartika mengatakannya yang membuat Siti tidak nyaman, seolah cerita Agung hanyalah narasi yang sudah terlalu sering diulang. Ya, Pak Agung berbagi sedikit tentang masa lalunya, jawab Siti hati-hati. Dan Anda tersentuh. Kartika melanjutkan, matanya tidak lepas dari Siti. Semua orang selalu tersentuh. Agung memang pandai membuat orang merasa istimewa, merasa dipilih. Siti mulai memahami arah pembicaraan ini, dan itu membuatnya semakin waspada. Bu Kartika, hubungan saya dengan Pak Agung murni profesional. Dia mempercayakan proyek ini kepada saya, dan saya berkomitmen untuk membuatnya berhasil. Kartika tertawa kecil, suara merdu yang entah mengapa terdengar dingin. Oh, saya tidak menuduh apa-apa, Nona Siti. Saya hanya ingin Anda memahami siapa Agung Wijaya sebenarnya. Dia mencicipi lumpianya dengan anggun sebelum melanjutkan. Dia memang berasal dari keluarga miskin, itu benar. Tapi bagian yang sering dia lewatkan adalah bagaimana dia bersedia melakukan apa saja untuk mencapai puncak. Maksud Ibu? Agung adalah ahli strategi yang brilian, tapi juga tidak pernah ragu mengorbankan siapapun yang menghalangi jalannya. Jelas Kartika, termasuk rekan bisnisnya sendiri, bahkan keluarganya. Siti tetap diam, tidak ingin terpancing mengatakan sesuatu yang bisa digunakan melawannya nanti. Saya dan Agung menikah selama 15 tahun, Kartika melanjutkan. Saya ada di sisinya saat Wijaya Group masih berupa perusahaan kecil. Saya yang memperkenalkannya dengan investor-investor besar melalui koneksi keluarga saya. Dan ketika dia tidak lagi membutuhkan koneksi itu, dia membuang saya. Ada kepahitan dalam suara Kartika yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum diplomatisnya. Siti bertanya-tanya, berapa banyak kebenaran dalam cerita ini, mengingat versi Agung sangat berbeda. Saya minta maaf mendengarnya, Bu, ujar Siti dengan hati-hati. Tapi saya rasa itu adalah masalah pribadi antara Anda dan Pak Agung. Memang, Kartika mengangguk, tapi saya menceritakan ini bukan untuk mencari simpati, Nona Siti. Saya hanya ingin Anda berhati-hati. Proyek sosial ini bukan hanya tentang membantu orang miskin. Ada agenda politik dan bisnis di baliknya. Agenda apa? Tanya Siti, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kawasan Kampung Melayu berada di lokasi strategis, jelas Kartika. Pemerintah provinsi berencana membangun jalur transportasi baru yang akan melewati daerah itu. Jika Agung berhasil menyelamatkan kawasan tersebut melalui proyeknya, dia akan mendapatkan dukungan politik yang sangat berharga untuk proyek-proyek komersialnya yang lain.
Siti terdiam mencerna informasi ini. Benarkah Agung memiliki motif tersembunyi di balik proyek sosial yang tampaknya tulus itu? Atau ini hanya upaya Kartika untuk menanamkan keraguan? Kenapa ibu memberitahu saya semua ini? Tanya Siti akhirnya. Kartika meletakkan garpunya, menatap Siti dengan intens. Karena saya melihat potensi dalam diri Anda, Nona Siti. Anda cerdas dan memiliki integritas, kualitas yang jarang di dunia bisnis. Saya tidak ingin Anda menjadi korban berikutnya dalam permainan Agung. Hidangan utama datang, ikan kakap bakar dengan bumbu Bali dan nasi hijau pandan. Aroma rempah yang menggoda mengisi ruangan, tapi Siti hampir kehilangan selera makannya. Anda tahu, Kartika melanjutkan dengan nada lebih ringan, saya sendiri memiliki yayasan yang fokus pada pendidikan anak perempuan. Mungkin kita bisa berkolaborasi suatu hari nanti. Siti mengangguk sopan, meski alarm peringatan berbunyi keras di kepalanya. Itu ide yang menarik, Bu. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan proyek Kampung Melayu sejauh ini? Tanya Kartika, dengan mulus mengubah topik pembicaraan. Dengan hati-hati, Siti menjelaskan perkembangan proyek tanpa memberikan terlalu banyak detail strategis. Dia bisa merasakan bahwa setiap kata yang diucapkannya sedang ditimbang dan dievaluasi. Makan siang berlanjut dengan obrolan yang tampak ringan namun syarat akan makna tersembunyi. Kartika berbagi cerita tentang Bima, tentang lingkaran sosialnya yang eksklusif, dan sesekali menyisipkan komentar tentang Agung yang selalu dibalut dalam frasa yang tampak perhatian namun sebenarnya menusuk. Ketika dessert, kue lapis legit modern dengan es krim vanila disajikan, Kartika mengeluarkan amplop dari tasnya yang mahal. Saya hampir lupa. Akhir pekan ini, Bima merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Dia sangat ingin Anda hadir. Siti menerima undangan tersebut dengan sedikit terkejut. Bima mengundang saya? Tentu saja. Kakak es krim adalah tamu kehormatan. Kartika tersenyum. Kali ini tampak lebih tulus. Pestanya akan diadakan di rumah. Saya di Pondok Indah. Tidak terlalu formal, hanya keluarga dan teman dekat. Agung juga akan hadir, tentu saja. Terima kasih, Bu. Saya akan datang, jawab Siti. Tidak melihat cara untuk menolak tanpa terkesan kasar. Sempurna, Kartika tampak puas. Oh, dan jangan khawatir soal pakaian atau hadiah. Cukup hadir saja, Bima sudah akan sangat senang. Ketika makan siang berakhir, Kartika memanggil sopirnya untuk mengantar Siti kembali ke kantor. Saya sangat menikmati percakapan kita, Nona. Siti, saya harap ini bisa menjadi awal dari pertemanan yang baik. Siti tersenyum sopan, meski otaknya berputar mencerna semua informasi dan peringatan terselubung yang diterimanya hari ini. Terima kasih atas makan siangnya, Bu Kartika. Di dalam mobil mewah yang meluncur mulus menembus kemacetan Jakarta, Siti membuka undangan pesta ulang tahun Bima. Kartu undangan bergambar superhero itu tampak sangat biasa dan kekanak-kanakan, kontras, tajam dengan permainan kekuasaan orang dewasa yang baru saja dialaminya. Dia mengundangmu ke pesta ulang tahun Bima? Agung terdengar terkejut saat Siti melaporkan pertemuannya dengan Kartika pada kesempatan pertama. Mereka berada di ruang kerja Agung, dengan pemandangan matahari terbenam Jakarta yang spektakuler di belakangnya. Ya, Pak, saya pikir Anda sudah tahu, jawab Siti. Agung menggeleng. Ini tidak seperti Kartika. Dia terdiam sejenak sebelum bertanya, dengan hati-hati, apa saja yang kalian bicarakan? Siti menarik napas dalam, mempertimbangkan apakah harus menceritakan semua yang dikatakan Kartika. Banyak hal, Pak, tentang proyek, tentang Bima, dan tentang Anda. Dan apa yang dia katakan tentang saya? Tanya Agung. Ekspresinya sulit dibaca. Dia menyinggung bahwa proyek Kampung Melayu mungkin memiliki motif politik tersembunyi. Siti menjawab jujur. Sesuatu tentang jalur transportasi baru dan dukungan politik. Agung menghela napas panjang, tampak lebih lelah dari biasanya. Tipikal Kartika, selalu mencari motif tersembunyi di balik setiap tindakan. Dia menatap Siti. Apa Anda percaya padanya? Saya tidak mengenal Bu Kartika cukup baik untuk membuat penilaian, jawab Siti diplomatis. Tapi saya lebih percaya pada apa yang saya lihat dan alami sendiri. Dan sejauh ini, proyek ini tampak tulus dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Jawaban itu tampaknya melegakan Agung. Saya menghargai kejujuran Anda, Siti, dan saya juga menghargai loyalitas Anda. Ini bukan soal loyalitas, Pak. Ini tentang melakukan hal yang benar, Siti menegaskan. Agung tersenyum, senyum tulus yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya serius. Dan itulah yang membuat Anda istimewa, Siti Rahayu. Di dunia yang penuh dengan agenda tersembunyi dan politik kantor, Anda tetap berpegang pada nilai-nilai Anda. Ada sesuatu dalam cara Agung menatapnya yang membuat jantung Siti berdetak sedikit lebih cepat. Tatapan yang menunjukkan apresiasi, kekaguman, dan mungkin sesuatu yang lebih. Tentang pesta ulang tahun itu, Agung melanjutkan, memecah momen tersebut. Anda tidak harus datang jika tidak nyaman. Saya bisa menjelaskan pada Bima, tidak apa-apa, Pak, saya akan datang. Bima anak yang baik dan saya tidak ingin mengecewakannya. Agung mengangguk. Baiklah, tapi berhati-hatilah dengan Kartika. Dia jarang melakukan sesuatu tanpa agenda tersembunyi. Ketika Siti berbalik untuk meninggalkan ruangan, Agung memanggilnya kembali. Siti? Ya, Pak. Terima kasih telah memberitahu saya, ujarnya tulus. Kebanyakan orang akan memilih untuk tidak terlibat dalam situasi rumit antara saya dan mantan istri saya. Siti tersenyum. Saya rasa komunikasi terbuka selalu menjadi pilihan terbaik, Pak, terutama ketika kita bekerja untuk tujuan yang sama. Dengan itu, Siti meninggalkan ruangan, tidak menyadari bagaimana tatapan Agung mengikutinya hingga pintu tertutup. Tatapan seorang pria yang mulai merasakan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Di tempat lain di gedung yang sama, Hendra Pratama menerima pesan singkat dari Kartika. Dia sudah masuk perangkap, lanjutkan dengan rencana berikutnya. Rumah Kartika Dewantara di Pondok Indah bukanlah sekadar rumah, melainkan sebuah pernyataan status. Bangunan bergaya, kontemporer dengan sentuhan Jawa klasik itu berdiri megah di atas lahan. Seluas 3.000 meter persegi, dikelilingi taman tropis yang ditata sempurna dengan kolam renang infinity yang memantulkan cahaya lampu taman. Siti mengenakan dress sederhana, berwarna biru muda, pakaian terbaik yang dimilikinya, berdiri di depan gerbang dengan hadiah kecil di tangannya. Sebuah buku cerita tentang anak laki-laki yang bermimpi menjadi astronot, yang dia pilih dengan hati-hati untuk Bima. Nama? Tanya petugas keamanan dengan seragam rapi. Siti Rahayu, saya diundang untuk pesta ulang tahun Bima. Petugas itu memeriksa daftar tamu, lalu mengangguk. Silakan masuk, Nona. Pestanya di area belakang, dekat kolam renang. Siti melangkah menyusuri jalan setapak yang diapit tanaman hias eksotis. Suara tawa anak-anak dan musik riang terdengar dari arah belakang rumah. Ketika dia sampai di area pesta, pemandangan yang menyambutnya seperti keluar dari majalah gaya hidup premium. Dekorasi bertema luar angkasa menghiasi seluruh area. Balon-balon membentuk sistem tata surya, kue ulang tahun berbentuk roket siap, meluncur, dan stand foto booth dengan latar belakang galaksi yang menakjubkan. Sekitar 20 anak, kebanyakan berusia sekitar Bima, berlarian dengan kostum astronot dan alien, sementara para orang tua, berpakaian kasual namun jelas mahal, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Sambil menikmati minuman Kakak Siti, suara ceria memecah lamunan Siti. Bima berlari ke arahnya, mengenakan kostum astronot lengkap dengan helm yang kini digantung di tangannya. Kakak benar-benar datang. Siti berlutut untuk menyamakan tingginya dengan Bima, tersenyum lebar. Tentu, kakak sudah janji kan? Selamat ulang tahun, Bima. Dia menyerahkan kadonya. Ini untuk kamu. Mata Bima berbinar melihat bungkusan sederhana namun rapi itu. Boleh kubuka sekarang? Tentu, Siti mengangguk. Dengan semangat Bima membuka bungkusnya, matanya melebar melihat sampul buku bergambar astronot. Wow, ini keren sekali, Kak. Aku memang ingin jadi astronot. Kakak senang kamu menyukainya. Siti tertawa melihat antusiasme Bima. Bima, jangan lupa memperkenalkan tamu istimewamu pada teman-temanmu. Suara Kartika terdengar dari belakang mereka. Siti berdiri dan berbalik, disambut oleh Kartika yang mengenakan dress casual chic berwarna putih yang kontras dengan kulitnya. Yang
eksotis. Seperti biasa, penampilannya sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Terima kasih sudah datang, Nona Siti." Kartika tersenyum, mengecup pipi Siti ringan. Gestur sosial yang umum di kalangan elit Jakarta, namun terasa asing bagi Siti. "Terima kasih atas undangannya, Bu Kartika. Pestanya sangat mengesankan." "Oh, ini hanya perayaan sederhana." Kartika melambaikan tangannya dengan santai. Meski sederhana, jelas bukan kata yang tepat untuk menggambarkan pesta mewah ini. Agung seharusnya sudah tiba, tapi sepertinya dia terlambat seperti biasa. Pekerjaan selalu menjadi prioritas utamanya, bahkan di hari ulang tahun putranya sendiri. Ada nada sinis dalam komentarnya yang tidak luput dari perhatian Siti, tapi dia memilih untuk tidak menanggapi. "Ayo Kak, ku kenalkan pada teman-temanku." Bima menarik tangan Siti dengan bersemangat, membawanya ke kelompok anak-anak yang sedang bermain di dekat kolam renang. Dengan hangat, Bima memperkenalkan Siti sebagai kakak es krim yang baik hati kepada teman-temannya yang menatap Siti dengan campuran rasa ingin tahu dan keheranan. Jelas bagi Siti bahwa dia berbeda dari tamu-tamu lain, dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya, hingga latar belakangnya. "Kamu bekerja untuk Ayah Bima?" tanya seorang anak perempuan dengan gaun pesta merah muda. "Ya, kakak membantu proyek Sosial Wijaya Group," jawab Siti ramah. "Ibuku bilang orang-orang sosial hanya menghabiskan uang tanpa hasil nyata." Anak itu berkomentar polos membuat Siti hampir tersedak minumannya. "Jangan dengarkan Karina, Kak," Bima membela Siti. "Ayahku bilang membantu orang lain adalah investasi terbaik." Siti tersenyum mendengar jawaban bijak Bima. Anak ini jelas mewarisi sisi terbaik dari ayahnya. Setelah beberapa saat bermain dengan anak-anak, Siti memutuskan untuk mencari minuman. Di meja minuman, dia menemukan Anita, koordinator keuangan dari timnya, sedang menikmati segelas jus. "Anita, aku tidak tahu kamu juga diundang," sapa Siti, terkejut. Anita tersenyum tipis. "Aku sepupu Kartika. Keluarga kami cukup dekat." Informasi ini mengejutkan Siti. Anita adalah sepupu Kartika. Mengapa fakta penting ini tidak pernah disebutkan sebelumnya? Aku tidak tahu." Siti mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Kamu tidak pernah menyebutkannya." "Tidak relevan dengan pekerjaan," Anita mengangkat bahu. "Lagi pula, hubungan keluarga bisa rumit di lingkungan bisnis." Sebelum Siti bisa bertanya lebih jauh, suara riuh rendah menarik perhatian mereka. Agung Wijaya telah tiba, lengkap dengan hadiah besar di tangannya. Bima berlari ke arah ayahnya dengan penuh semangat. "Ayah, akhirnya datang juga." Agung membungkuk, memeluk putranya erat. "Maaf ayah terlambat jagoan, ada rapat mendadak yang tidak bisa ditinggalkan." "Tidak apa-apa ayah, yang penting ayah datang." Bima menjawab dengan pengertian yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Siti memperhatikan interaksi hangat antara ayah dan anak itu dari kejauhan, tersenyum melihat sisi Agung yang jarang terlihat di kantor. Namun senyumnya memudar ketika melihat Kartika mendekati mereka, memasang wajah kesal yang dibuat-buat. "2 jam terlambat, Agung. Bahkan di hari spesial putramu," Kartika berkata cukup keras, memastikan tamu-tamu di sekitar bisa mendengar. Agung menghela napas, jelas tidak ingin memulai pertengkaran. "Kita bisa membicarakan ini nanti, Kartika. Sekarang adalah waktu untuk Bima." Selalu begitu, Kartika berdecak, menghindari konfrontasi kecuali di ruang rapat. Ketegangan di antara mantan pasangan itu terasa oleh semua orang dewasa di pesta tersebut. Beberapa tamu bertukar pandang tidak nyaman, sementara yang lain pura-pura tidak mendengar. Agung akhirnya menyadari kehadiran Siti dan tersenyum padanya, gestur yang segera ditangkap oleh Kartika. Wanita itu memperhatikan arah pandang mantan suaminya, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Siti, kemarilah, bergabunglah dengan kami," panggil Kartika dengan keramahan yang terasa dipaksakan. Dengan canggung, Siti mendekat. "Selamat sore, Pak Agung." Siti Agung mengangguk formal meski matanya menunjukkan kehangatan. "Senang melihat Anda di sini." "Kakak Siti memberiku buku tentang astronot ayah." Bima berseru antusias menunjukkan hadiahnya. "Bagus sekali," Agung tersenyum.
Pilihan yang tepat, terima kasih Siti. Tentu, hadiah sederhana memang lebih bermakna, bukan? Komentar Kartika dengan nada manis yang kontras dengan tatapan tajamnya. Tidak seperti robot canggih yang bisa diprogram dari smartphone. Dia melirik ke arah hadiah besar yang dibawa Agung. Suasana semakin canggung. Siti merasakan dirinya terjebak dalam pertempuran dingin antara mantan pasangan ini. Digunakan sebagai semacam pion dalam permainan kekuasaan mereka. Saya pikir saya akan mengambil minuman lagi, Siti beralasan, berusaha menjauh dari situasi tidak nyaman tersebut. Oh, jangan terburu-buru, Kartika menahannya. Sebentar lagi waktunya tiup lilin. Bima pasti ingin Anda ada di dekatnya, bukan begitu sayang? Bima mengangguk bersemangat, tidak menyadari ketegangan di antara orang dewasa di sekitarnya. Ketika acara tiup lilin dimulai, semua tamu berkumpul mengelilingi meja dengan kue ulang tahun spektakuler berbentuk roket. Kartika, dengan perhitungan, halus menempatkan Siti tepat di sebelah Agung. Lalu mengambil posisi di sisi lain Agung dengan Bima di antara mereka, gambaran keluarga sempurna dengan tambahan orang luar yang canggung. Baiklah, semua, mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Bima, Kartika mengumumkan dengan ceria. Setelah nyanyian selesai dan Bima meniup 9 lilin di kuenya, tepuk tangan riuh memenuhi area pesta. Fotografer profesional yang disewa untuk acara itu sibuk mengabadikan momen tersebut. Foto keluarga, salah satu tamu berseru. Ya, ayo foto keluarga dulu. Kartika setuju, menahan Agung dan Bima di tempat mereka, sementara yang lain mundur memberi ruang. Siti juga bergerak mundur, tapi Bima menahannya. Kakak Siti juga harus ikut foto. Oh, tapi Bima, ini foto keluarga. Siti mencoba menolak dengan halus. Tapi kakak Siti sudah seperti keluarga. Bima bersikeras dengan kepolosan khas anak-anak. Kartika tersenyum tipis, matanya berkilat penuh perhitungan. Ya Siti, bergabunglah dengan kami. Dengan sangat tidak nyaman, Siti akhirnya berdiri di samping Agung, sementara Kartika berada di sisi lain dengan Bima di tengah. Fotografer mengambil beberapa jepretan, mengabadikan gambaran yang tanpa konteks bisa terlihat seperti potret keluarga bahagia dengan pengasuh anak. Sempurna, Kartika tersenyum puas setelah sesi foto selesai. Saya yakin foto-foto ini akan terlihat menarik. Perasaan tidak enak semakin kuat dalam diri Siti. Dia mulai memahami bahwa Kartika telah merencanakan semuanya undangan posisi mereka foto-foto itu. Tapi untuk apa? Jawabannya datang 3 hari kemudian, dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Skandal tersembunyi di balik proyek sosial Wijaya. Headline itu terpampang besar di layar laptop Siti pagi itu. Dikirimkan oleh Rudi melalui email dengan subjek Urgent, lihat ini. Artikel tersebut dimuat di salah satu portal berita bisnis paling berpengaruh di Indonesia, lengkap dengan foto-foto dari pesta ulang tahun Bima. Foto yang dengan lihai diambil untuk mengesankan kedekatan tidak wajar antara Siti dan Agung. Hubungan kontroversial antara CEO Wijaya Group, Agung Wijaya 48, dengan Direktur Program Sosialnya yang jauh lebih muda, Siti Rahayu, 27, menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan alokasi dana perusahaan. Begitu bunyi paragraf pembuka artikel tersebut. Artikel itu melanjutkan dengan mengutip sumber internal yang mengklaim bahwa pengangkatan Siti yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam manajemen proyek sosial didasarkan pada hubungan personal dengan Agung. Yang lebih mengkhawatirkan, artikel tersebut juga menyinggung adanya ketidakwajaran dalam alokasi dana untuk proyek Kampung Melayu. Menurut dokumen internal yang diperoleh redaksi kami, terdapat selisih signifikan antara dana yang dialokasikan dan realisasi di lapangan. Tulis artikel itu menyiratkan adanya penyelewengan dana yang melibatkan Siti. Jantung Siti berdegup kencang membaca tuduhan-tuduhan tersebut. Ini bukan sekadar gosip, ini adalah serangan langsung terhadap integritas profesionalnya, bahkan menyiratkan tindak korupsi yang merupakan tindak pidana. Ponselnya berdering tanpa henti. Pesan dari rekan-rekan kerja, dari ibunya yang khawatir, bahkan dari beberapa warga Kampung Melayu yang telah membaca berita tersebut. Semua bertanya hal yang sama. Apakah ini benar?
Dengan tangan gemetar, Siti menghubungi kantor Agung hanya untuk diberitahu oleh Dharma bahwa Agung sedang dalam rapat darurat dengan Dewan Direksi dan tidak bisa diganggu. Pak Dharma, saya harus berbicara dengan Pak Agung. Ini sangat penting, Siti memohon. Maaf Nona Siti, saya tidak bisa mengganggu rapat ini. Ini berkaitan dengan artikel itu, jawab Dharma. Suaranya terdengar kasihan. Sebaiknya Anda datang ke kantor segera. Divisi Hukum ingin berbicara dengan Anda. Divisi Hukum, situasi ini berkembang jauh lebih serius dari yang dibayangkan Siti. Dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan bingung, Siti bersiap menuju kantor. Namun sebelum dia sempat meninggalkan apartemennya, ponselnya berdering lagi. Kali ini nama Kartika Dewantara muncul di layar. Dengan ragu, Siti mengangkat telepon. Halo? Ah, Siti, saya yakin pagi ini cukup mengejutkan bagimu. Suara Kartika terdengar tenang bahkan sedikit puas. Bu Kartika, apakah Anda yang ada di balik semua ini? Tanya Siti langsung. Tidak lagi peduli dengan kesopanan, Kartika tertawa kecil. Langsung ke pokok permasalahan, ya. Saya suka itu. Tapi tidak, Siti. Saya tidak menulis artikel itu. Saya hanya menyediakan konteksnya. Konteks, Anda dengan sengaja membuat situasi agar kami terlihat tidak profesional, dan tuduhan penyelewengan dana itu sama sekali tidak benar. Tentu saja tidak benar, Kartika menjawab santai. Tapi apakah itu penting? Persepsi adalah segalanya di dunia bisnis, Siti. Dan persepsi saat ini adalah bahwa kamu, gadis muda tanpa pengalaman, mendapatkan posisi penting karena kedekatan khusus dengan bosmu. Siti merasa darahnya mendidih. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Sederhana, saya ingin proyek Kampung Melayu dihentikan dan dana dialihkan untuk ekspansi bisnis yang lebih menguntungkan. Dan tampaknya setelah skandal ini, Dewan Direksi akan setuju dengan saya. Jadi semua ini hanya tentang uang? Siti bertanya tidak percaya. Bisnis selalu tentang uang, Siti. Sesuatu yang Agung mulai lupakan. Dia terlalu sibuk dengan warisan dan membuat perbedaan. Nada Kartika penuh ejekan. Wijaya Group adalah perusahaan bisnis, bukan lembaga amal. Dan bagaimana dengan Bima? Anda menggunakan putra Anda sendiri dalam permainan kotor ini. Ada jeda sejenak sebelum Kartika menjawab, kali ini dengan nada lebih dingin. Jangan berani-berani membawa-bawa anakku dalam hal ini. Semua yang kulakukan adalah untuk masa depannya juga. Saham yang akan dia warisi suatu hari nanti harus bernilai maksimal. Anda memanipulasi semua orang, termasuk putra Anda sendiri. Siti berkata tidak bisa menyembunyikan kejijikannya. Panggil saja pragmatis, Kartika menjawab ringan. Dan sekarang saran persahabatan. Mundur dengan tenang dari proyek ini. Akui bahwa kamu kewalahan dengan tanggung jawab yang terlalu besar dan semua akan berlalu. Karirmu mungkin bisa diselamatkan di tempat lain. Dan jika saya menolak, maka kamu akan menghadapi tuduhan serius tentang penyelewengan dana, sesuatu yang bisa menyeretmu ke penjara, Siti. Pikirkan ibumu, adikmu. Apa mereka siap menghadapi konsekuensi itu? Ancaman itu menusuk tepat di titik terlemah Siti. Pikiran tentang ibunya yang sakit dan adiknya yang masih kuliah membuatnya gemetar. Anda tidak akan lolos dari ini, Siti berkata. Suaranya bergetar menahan amarah. Saya sudah lolos, Siti sayang. Rapat Dewan Direksi saat ini sedang membahas pemecatanmu. Dan Agung? Kartika tertawa kecil. Dia terlalu mementingkan reputasinya untuk membelamu secara terbuka. Dia akan melakukan hal yang bijaksana secara bisnis, mengorbankanmu. Dengan itu, Kartika menutup telepon, meninggalkan Siti dengan perasaan hancur dan dikhianati. Ketika Siti akhirnya tiba di Wijaya Tower, atmosfer di kantor terasa berbeda. Tatapan penuh spekulasi mengikutinya. Bisik-bisik berhenti ketika dia lewat dan beberapa rekan bahkan menghindari kontak mata dengannya. Di ruang, timnya sendiri Anita duduk dengan wajah puas yang nyaris tidak disembunyikan, sementara Bayu terlihat bingung dan khawatir. Siti, kau baik-baik saja? Tanya Bayu dengan tulus. Artikel itu, aku tahu itu tidak benar. Sebelum Siti sempat menjawab, Dharma muncul di pintu. Nona Siti, Pak Agung ingin bertemu Anda sekarang.
Dengan kepala tegak dan hati yang berdebar, Siti mengikuti Dharma menuju ruang kerja Agung di lantai 50, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Apakah Kartika benar? Akankah Agung mengorbankannya demi menyelamatkan reputasinya sendiri? Ketika pintu ruangan Agung dibuka, Siti tidak siap dengan pemandangan yang menyambutnya. Agung Wijaya, pria yang selalu tampak kuat dan berwibawa, kini terlihat lelah dan tertekan. Dan yang lebih mengejutkan, Hendra Pratama, Direktur Keuangan, duduk di salah satu kursi dengan ekspresi puas yang tidak disembunyikan. "Ah, nona muda yang menjadi pusat perhatian," Hendra berkomentar dengan nada mengejek. "Akhirnya kita bertemu secara resmi." Ruangan itu terasa mencekam. Siti berdiri tegak meski kakinya gemetar. Tatapannya beralih antara Agung yang terlihat lelah dan Hendra yang tersenyum penuh kemenangan. "Silakan duduk, Siti." Agung mempersilakan dengan suara datar, tanpa emosi yang bisa dibaca. Siti duduk dengan canggung, merasakan tatapan merendahkan dari Hendra. "Anda pasti sudah membaca artikel itu," Agung memulai. Matanya menatap Siti dengan intensitas yang sulit diartikan. "Ya, Pak," Siti menjawab tegas. "Dan saya ingin menegaskan bahwa semua tuduhan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada penyelewengan dana dalam proyek kita, dan hubungan kita murni profesional." Hendra mendengus. "Tentu saja itu yang akan Anda katakan, Nona Rahayu. Tapi fakta dan persepsi publik adalah dua hal yang berbeda." "Saya tidak bicara denganmu," Siti menjawab tajam, kesabarannya habis. Dia berbalik ke Agung. "Pak Agung, saya baru saja menerima telepon dari Bu Kartika. Dia mengakui bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya, dan rupanya rencana Tuan Hendra juga untuk menghentikan proyek Kampung Melayu." Agung tidak tampak terkejut, seakan telah menduga hal ini. "Saya tahu." Siti terkesiap. "Anda tahu?" "Ya." Agung mengangguk, lalu menatap Hendra dengan dingin. "Saya sudah lama curiga Hendra bekerja sama dengan Kartika untuk menggagalkan proyek ini, tapi tidak memiliki bukti konkret. Artikel itu terlalu sempurna timingnya, terlalu presisi sasarannya, terutama soal dugaan penyelewengan dana yang secara kebetulan mengarah ke posisi Direktur Keuangan untuk pemeriksaan lebih lanjut." Hendra bergerak tidak nyaman di kursinya. "Ini semua spekulasi, Agung. Dewan Direksi menuntut tindakan tegas. Reputasi perusahaan dipertaruhkan." "Ya, reputasi perusahaan memang dipertaruhkan," Agung setuju. "Tapi tidak dengan cara yang kau pikirkan, Hendra." Dia menekan sebuah tombol di telepon kantornya. "Dharma, mereka sudah siap?" "Sudah, Pak," suara Dharma terdengar dari speaker. "Bawa mereka masuk." Pintu terbuka dan Dharma masuk bersama 3 orang yang tidak Siti kenal, 2 pria dan 1 wanita, berpakaian formal dengan ekspresi serius. "Siti, perkenalkan Bapak Rahmat Darmawan dari Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nadia Husada dari tim audit internal, dan Bapak Irfan Mulia dari kepolisian." Agung memperkenalkan ketiga tamu tersebut. Wajah Hendra memucat. "Apa-apaan ini, Agung?" "Ini yang disebut bukti, Hendra," Agung menjawab dingin. Dia menoleh pada wanita yang diperkenalkan sebagai auditor internal. "Ibu Nadia, bisa tolong jelaskan temuanmu?" Nadia mengangguk, membuka laptop, dan menampilkan beberapa dokumen keuangan di layar besar di dinding ruangan. "Selama 6 bulan terakhir, kami menemukan pola transfer mencurigakan dari dana operasional Wijaya Group ke rekening luar negeri. Transfer ini disamarkan sebagai pembayaran kepada vendor fiktif dan disalurkan melalui beberapa rekening perantara. Total dana yang dialihkan mencapai 15 miliar rupiah." "Dan bagaimana ini terkait dengan Tuan Hendra?" tanya pria dari OJK. "Transfer ini membutuhkan otorisasi level direktur," Nadia menjelaskan. "Setiap transaksi disetujui oleh Tuan Hendra Pratama menggunakan kode otorisasi pribadinya. Yang menarik, pola transfer ini mulai terlihat sejak sekitar 1 bulan setelah proyek Kampung Melayu diumumkan." Hendra berdiri dengan marah. "Ini fitnah. Kau merekayasa semua ini, Agung." "Tolong duduk, Tuan Hendra," petugas polisi meminta dengan tegas. "Kami memiliki surat perintah untuk memeriksa Anda terkait dugaan penggelapan dana perusahaan."
Siti menatap tidak percaya saat Hendra dipaksa duduk kembali. Wajahnya merah padam campuran antara marah dan takut. Tapi, artikel itu, Siti bertanya bingung. Tentang proyek Kampung Melayu dan dugaan penyelewengan dana yang melibatkan saya? Agung tersenyum tipis. Itulah keindahan rencana mereka, mengalihkan perhatian dari penyelewengan dana yang sebenarnya dengan menciptakan skandal palsu, klasik. Dan soal Siti ragu melanjutkan, hubungan personal kita yang disebut dalam artikel? Itu bagian dari strategi mereka untuk membuat tuduhan penyelewengan dana lebih kredibel, Agung menjelaskan. Jika publik percaya kita memiliki hubungan khusus, mereka akan lebih mudah percaya bahwa kita berkolusi dalam hal lain. Siti mengangguk paham, merasakan kelegaan bercampur kemarahan atas manipulasi yang mereka alami. Lalu apa yang terjadi sekarang? Sekarang Agung berdiri menatap Hendra dengan tatapan dingin. Tuan Hendra akan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, kita akan mengadakan konferensi pers untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Konferensi pers? Siti terdengar ragu. Apakah itu bijaksana? Maksud saya tuduhan itu sudah tersebar luas. Justru karena itu kita harus menghadapinya secara langsung dan terbuka, Agung menegaskan. Tidak ada yang lebih kuat dari kejujuran, Siti. Kita akan menjelaskan situasi sebenarnya, menyajikan bukti-bukti kita, dan membiarkan publik menilai. Petugas, polisi meminta Hendra untuk ikut dengan mereka. Dengan wajah pucat, Hendra berdiri dan melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, dia berhenti dan berbalik. Ini belum berakhir, Agung. Kartika tidak akan tinggal diam, ancamnya. Agung hanya tersenyum tipis. Sampaikan pada Kartika bahwa aku sudah mengajukan gugatan hak asuh penuh atas Bima. Dengan bukti keterlibatannya dalam kasus ini, saya yakin pengadilan akan berpihak padaku. Kalimat itu seperti pukulan terakhir yang meruntuhkan kepercayaan diri Hendra. Dia dibawa keluar tanpa perlawanan lebih lanjut. Setelah semua orang keluar, hanya tinggal Siti dan Agung di ruangan besar itu. Keheningan mengambang di antara mereka. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang melegakan setelah badai besar. Maafkan saya, Siti. Agung akhirnya memecah keheningan. Saya tidak memberitahu Anda tentang penyelidikan ini karena takut akan membahayakan posisi Anda. Saya harus berpura-pura ragu untuk menjaga agar Hendra dan Kartika tetap percaya diri dengan rencana mereka. Saya mengerti, Pak, Siti mengangguk. Tapi bagaimana Anda bisa menduga semua ini? Agung tersenyum lelah. Saya mengenal Kartika selama 15 tahun dan Hendra, dia selalu mengincar posisi yang lebih tinggi. Ketika Anita direkomendasikan oleh Kartika untuk bergabung dengan tim proyek Anda, saya mulai curiga. Terlalu banyak kebetulan. Jadi Anda meminta tim audit internal memantau transaksi keuangan? Ya, secara diam-diam. Dan ternyata dugaan saya benar. Hendra telah mengalihkan dana perusahaan selama berbulan-bulan, berharap kecurigaan akan jatuh pada proyek sosial kita jika pernah terungkap. Siti menggelengkan kepala, masih tidak percaya dengan kedalaman pengkhianatan yang mereka hadapi. Dan artikel itu, bagaimana dengan reputasi kita? Itulah gunanya konferensi pers, Agung menjawab tenang. Dan Siti, saya ingin Anda yang memimpinnya. Saya? Siti terkejut. Tapi bukankah sebaiknya Anda yang bicara? Anda CEO-nya. Justru karena itu, Agung tersenyum. Jika saya yang berbicara, orang akan menganggapnya sebagai CEO yang melindungi bisnisnya. Tapi jika Anda yang berbicara, dengan kejujuran dan integritas yang selalu Anda tunjukkan, orang akan mendengarkan dengan cara yang berbeda. Siti merenung sejenak lalu mengangguk. Baik, Pak, saya akan melakukannya. Sempurna. Konferensi pers dijadwalkan pukul 4 sore ini. Tim Humas akan membantu Anda mempersiapkan semuanya. Ketika Siti berdiri untuk keluar, Agung menahan tangannya, lembut. Siti, terima kasih telah tetap percaya. Bahkan ketika semua bukti seolah menunjukkan bahwa saya akan mengorbankan Anda. Ada kehangatan dalam tatapan Agung yang membuat jantung Siti berdetak lebih cepat. Saya percaya pada apa yang saya lihat dan alami sendiri, Pak. Dan sejauh yang saya tahu, Anda adalah orang baik yang peduli pada sesama.
Untuk pertama kalinya sejak skandal ini pecah, Agung tersenyum tulus, senyum yang mencapai matanya dan melunakkan fitur wajahnya yang biasanya serius. Aula konferensi di lantai dasar Wijaya Tower penuh sesak dengan wartawan dari berbagai media. Kamera berjejer di bagian belakang ruangan. Mikrofon berbagai stasiun televisi dan radio terpasang di podium, dan suara bising percakapan memenuhi ruangan. Dari ruang tunggu di samping aula, Siti bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia telah mempersiapkan pernyataannya dengan bantuan tim humas, tapi tetap saja, berbicara di depan puluhan wartawan bukanlah sesuatu yang pernah dibayangkannya. "Anda siap?" tanya Agung, yang berdiri di sampingnya. Siti menarik napas dalam. "Sejujurnya, tidak, tapi saya akan melakukannya." Agung tersenyum menenangkan. "Anda akan baik-baik saja, Siti. Cukup bicara dari hati seperti yang selalu Anda lakukan." Pintu dibuka dan Siti melangkah ke podium, diiringi kilatan blitz kamera dan bisik-bisik dari para wartawan. Agung mengikuti di belakangnya bersama Dharma dan beberapa anggota direksi lainnya. Mereka duduk di kursi yang telah disiapkan di belakang podium, memberikan dukungan simbolis yang kuat. "Selamat sore," Siti memulai. Suaranya sedikit bergetar sebelum menemukan kekuatannya. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua di konferensi pers mendadak ini. Nama saya Siti Rahayu, Direktur Program Sosial Yayasan Harapan Wijaya." Ruangan menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Pagi ini sebuah artikel terbit menuduh adanya penyelewengan dana dalam proyek sosial Kampung Melayu yang saya pimpin, serta menyiratkan adanya hubungan tidak profesional antara saya dan CEO Wijaya Group, Pak Agung Wijaya. Siti berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan dengan tatapan tegas. "Saya berdiri di sini untuk menyatakan dengan jelas, tuduhan tersebut sama sekali tidak benar." Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa wartawan mulai mencatat dengan serius. "Yang benar adalah, kami telah menemukan bukti kuat adanya pengalihan dana perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Keuangan Wijaya Group, Hendra Pratama, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pihak berwenang." Ruangan seketika riuh, kamera berkedip lebih cepat, dan wartawan mulai mengangkat tangan ingin mengajukan pertanyaan. "Mohon tenang," Siti melanjutkan. "Saya akan menjelaskan semuanya, dan setelah itu akan menerima pertanyaan." Dengan tenang dan terstruktur, Siti menjelaskan kronologi peristiwa. Bagaimana proyek Kampung Melayu dimulai, tujuan mulianya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir, dan bagaimana beberapa pihak yang keberatan dengan alokasi dana untuk proyek sosial merencanakan sabotase. Kami memiliki bukti transfer mencurigakan senilai total 15 miliar rupiah yang diotorisasi oleh Tuan Hendra ke rekening luar negeri, disamarkan sebagai pembayaran vendor. Tim audit internal kami telah bekerja sama dengan OJK dan kepolisian dalam penyelidikan ini. Siti kemudian menunjukkan beberapa slide presentasi dengan data konkret, diagram alur dana, dokumentasi transaksi mencurigakan, dan bukti keterlibatan Hendra. Artikel yang terbit pagi ini adalah bagian dari strategi pengalihan perhatian. Ciptakan skandal untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya, sebuah taktik klasik yang sayangnya nyaris berhasil. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh wartawan, dan Siti menjawab semuanya dengan tenang dan jujur. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, hanya fakta dan kebenaran. "Bagaimana dengan foto-foto Anda bersama Pak Agung di pesta ulang tahun putranya?" tanya seorang wartawan. "Saya diundang oleh Ibu Kartika Dewantara, mantan istri Pak Agung, karena putra mereka, Bima, ingin saya hadir." Foto-foto tersebut sengaja diambil dan dikontekstualisasi untuk menciptakan kesan yang tidak benar. Siti menjawab tegas, "Hubungan saya dengan Pak Agung murni profesional, didasari oleh visi bersama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan." Setelah hampir 2 jam konferensi pers, sikap para wartawan mulai berubah. Skeptisisme awal berubah menjadi simpati dan pengertian. Bukti-bukti yang disajikan terlalu kuat untuk diabaikan, dan kejujuran Siti terlalu nyata untuk diragukan. Terakhir, Siti melanjutkan, "Saya ingin menegaskan bahwa proyek Kampung Melayu akan terus berlanjut sesuai rencana. Kami tidak akan membiarkan upaya sabotase ini menghentikan tekad kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan."
Terima kasih. Tepuk tangan spontan pecah di ruangan itu, sesuatu yang jarang terjadi di konferensi pers. Para wartawan, terlepas dari sikap kritis profesional mereka, mengenali keberanian dan integritas ketika melihatnya. Saat Siti melangkah turun dari podium, Agung berdiri dan, dalam gerakan yang mengejutkan semua orang, memeluknya erat, gestur publik yang jarang dilakukan oleh CEO yang biasanya sangat menjaga jarak profesionalnya. Anda luar biasa, bisiknya di telinga Siti cukup pelan hingga hanya Siti yang bisa mendengar. Kamera berkedip liar menangkap momen tersebut, tapi kali ini, baik Siti maupun Agung tidak peduli apa yang akan dikatakan orang. Mereka tahu kebenaran, dan itulah yang terpenting. 3 bulan kemudian, Kampung Melayu tampak sangat berbeda. Saluran air yang dulunya tersumbat kini mengalir lancar. Beberapa rumah yang rawan banjir telah ditinggikan, dan pusat komunitas yang direnovasi kini berdenyut dengan berbagai aktivitas, dari kelas komputer untuk remaja hingga pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu. Siti berjalan menyusuri jalan kampung yang kini lebih rapi, menyapa warga yang sudah mengenalnya dengan baik. Beberapa anak berlarian di sekitarnya, memanggil namanya dengan ceria. "Mbak Siti, lihat robot yang saya buat di kelas sains." Seru seorang anak laki-laki, menunjukkan kreasi sederhana dari barang bekas. "Wah, hebat sekali Doni," Siti memuji, dengan tulus, membuat anak itu tersenyum lebar. Di pusat komunitas, Bayu sedang memimpin sesi pelatihan pertanian vertikal untuk bapak-bapak. Ide ini muncul dari salah satu warga, cara untuk tetap bisa bertani meski lahan terbatas dan rawan. "Banjir, bagaimana perkembangannya?" tanya Siti pada Bayu setelah sesi selesai. "Luar biasa," Bayu tersenyum lebar. 3 keluarga sudah mulai menjual hasil panen ke pasar lokal. Kecil memang, tapi ini awal yang bagus. Siti mengangguk puas. Inilah yang selalu menjadi visinya. Bukan sekadar memberikan bantuan, tapi menciptakan kemandirian. "Oh ya, Bu Minah mencarimu," Bayu menambahkan. "Katanya ada kabar baik tentang usaha cateringnya." Siti mengangguk dan berjalan menuju bagian belakang gedung, di mana dapur komunitas berada. Bu Minah, pemilik warung tempat Siti dan Agung pernah makan, kini memimpin kelompok usaha catering yang menyediakan makanan untuk berbagai acara korporat, termasuk rapat-rapat di Wijaya Group. "Mbak Siti," Bu Minah menyapa dengan semangat. "Kami dapat pesanan besar dari hotel di Menteng. Mereka mau kita sediakan snack tradisional untuk konferensi minggu depan." "Itu kabar luar biasa, Bu." Siti memeluk wanita paruhbaya itu dengan tulus. "Ini semua berkat Mbak dan Pak Agung," Bu Minah berkata dengan mata berkaca-kaca. "Dulu saya cuma punya warung kecil, sekarang bisa kasih kuliah anak saya dari hasil usaha ini." Hati Siti menghangat mendengarnya. Inilah mengapa semua perjuangan dan skandal yang mereka hadapi terasa sepadan. Ponselnya berdering, nama Agung muncul di layar. "Halo Pak," Siti menjawab dengan senyum. "Bagaimana Kampung Melayu hari ini?" tanya Agung. Suaranya terdengar lebih ringan dan santai dibanding dulu. Berkembang pesat. Usaha catering Bu Minah baru dapat klien baru. Kelas pertanian vertikal berjalan lancar, dan anak-anak semakin aktif di kelas sains. "Sempurna," Agung terdengar puas. "Bima ingin tahu apakah dia bisa ikut ke sana besok. Dia ingin menunjukkan proyek sains barunya pada anak-anak di sana." "Tentu saja, mereka akan senang sekali." Sejak skandal berakhir dan kebenaran terungkap, Agung berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas Bima. Kartika, yang terbukti terlibat dalam konspirasi dengan Hendra, kehilangan banyak dukungan di Dewan, direksi dan terpaksa menjual sebagian besar sahamnya di Wijaya Group. Terakhir yang Siti dengar, wanita itu kini tinggal di Singapura, mencoba membangun kembali reputasinya yang hancur. "Oh, dan Siti," Agung melanjutkan, "jangan lupa makan malam kita nanti malam. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Ada nada dalam suaranya yang membuat Siti penasaran. "Baik Pak, pukul 7 di pelataran Menteng, benar?" "Ya, tapi..." Agung berhenti sejenak. "Bisakah kita tidak lagi dengan Pak? Saya rasa kita sudah melewati banyak hal bersama untuk tetap sangat formal." Siti tersenyum. Memang hubungan mereka telah berubah dalam 3 bulan terakhir.
Dari murni profesional menjadi lebih personal. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan, sering makan malam bersama, dan Siti bahkan mulai dekat dengan Bima. Baiklah, Agung Siti mencoba. Namanya terasa asing tapi menyenangkan di lidahnya. Lebih baik, Agung tertawa kecil. Sampai nanti malam, Siti. Setelah menutup telepon, Siti memandang ke sekeliling kampung Melayu yang kini jauh lebih hidup dan penuh harapan. Dari kejauhan dia bisa melihat gedung-gedung tinggi Jakarta, termasuk Wijaya Tower yang menjulang angkuh. Siapa yang menyangka sebuah es krim sederhana bisa mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk kehidupannya sendiri. Malam itu, di pelataran, menteng restoran yang sama tempat Kartika pernah mencoba memanipulasinya, Agung menunggu dengan buket bunga dan sebuah kotak kecil berisi cincin. Bukan cincin lamaran katanya, tapi janji untuk kemungkinan masa depan bersama. Dan di bawah cahaya temaram lilin, dengan latar belakang musik live yang lembut, Siti Rahayu, gadis sederhana yang dulu hanya bermimpi bisa menghidupi keluarganya, menemukan bahwa kadang-kadang kebaikan sederhana bisa membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena terkadang, secangkir es krim bisa mengubah takdir. Ingin mendengar lebih banyak cerita seperti Siti dan Agung? Jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya yang menggugah hati dan pikiran. Setiap hari kami membawa cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan dan kekuatan kebaikan sederhana. Jika Anda menyukai kisah ini, berikan suka pada video dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.